Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, kelas B, akan mempresentasikan tentang distribusi data normal atau simetris. Kelompok kami berisi, pertama ada Miftahul Jannah dengan NIM 30522049. Kedua, Muhammad Salis Kafandi Bumara dengan NIM 30522052. Yang ketiga, ada Nadia Zulfia Zahrani dengan NIM 30522058. Yang keempat, ada Syarifah Hamdah Madania dengan NIM 30522082. Yang kelima, ada William Elisa Matahun dengan NIM 30522095. Pada presentasi kali ini, kami akan menjelaskan beberapa sub-pembahasan. Yang pertama, ada pengertian distribusi frekuensi normal. Kedua, karakteristik distribusi frekuensi. Yang ketiga, parameter distribusi normal. Yang keempat, rumus distribusi normal. Dan terakhir, contoh soal. Di sini, saya Syarifah Hamdah Madania akan menjelaskan mengenai pengertian dari distribusi data simetris atau normal. Distribusi data simetris atau normal adalah salah satu bentuk distribusi probabilitas yang menggunakan pendekatan kurva normal. Distribusi dianggap merata apabila mempunyai data dan setelah dihitung, nilai rata-rata atau nilai min-nya sama dengan median dan modus. Maka ada kecondongan data tersebut berdistribusi normal. Distribusi probabilitas normal membentuk suatu kurva normal atau kurva yang simetris. Bentuk kurva tersebut dapat dikatakan mirip dengan lonceng setangkup melebar pada kedua arah positif dan negatifnya. Jadi, kurva tersebut simetris atau sama antara sisi kanan dan sisi kirinya. Next. Kurva dikatakan normal apabila memiliki pola yang simetris. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kurva dikatakan simetris atau normal apabila nilai rata-rata sama dengan median ataupun modusnya. Namun, apabila rata-rata data lebih kecil dari median dan modusnya, berarti tingkat kemiringan data tidak lagi normal. Kurva yang memiliki tingkat kemiringan tidak normal bisa disebut juga dengan distribusi data asimetris. Untuk menentukan tingkat kemiringan, kita dapat menggunakan uji skewness. Skewness menggambarkan apakah distribusi data condong ke kiri atau ke kanan dari pusatnya. Nah, ini adalah contoh gambar yang menggambarkan distribusi normal dan tidak normal. Untuk gambar yang ada di sebelah kanan merupakan positive skew karena distribusi data cenderung lebih panjang atau lebih banyak di sebelah kanan. Ini berarti ada peningkatan nilai-nilai di sebelah kiri median atau rata-rata distribusi. Sementara sebagian besar nilai condong lebih rendah. Sedangkan untuk gambar yang tengah, ini adalah distribusi simetris atau normal. Terlihat dari jumlah min, median, dan modusnya berada di titik tengah yang sama. Untuk gambar yang di sebelah kiri, ini merupakan gambar dari negative skew, karena distribusi data cenderung lebih panjang di sebelah kiri. Ini berarti ada peningkatan nilai-nilai di sebelah kanan median atau rata-rata distribusi. Sementara sebagian besar nilai cenderung lebih tinggi. Next. Berikut adalah contoh kurva normal yang diperoleh dengan tabel histogram. Dengan cara menghitung distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Hasil dari data distribusi frekuensi atau histogram menunjukkan apakah distribusi data simetris atau asimetris. Di sini saya Nadia Zulfia akan menjelaskan terkait karakteristik distribusi simetris atau normal.
Karakteristik yang pertama, data diukur dengan skala interval apabila tidak ada norm mutlak dan rasio apabila ada norm mutlak. Dan pengumpulan data menggunakan variabel kontinu. Karakteristik selanjutnya, sumbu Y berperan sebagai frekuensi data yang diukur, sedangkan sumbu X berperan sebagai skor dari data yang dikumpulkan. Selanjutnya, min sama dengan median sama dengan modus. Karena nilai min, median, dan modus yang sama, distribusi ini sering juga disebut sebagai unimodal. Kurva distribusi ini juga dapat bersifat simetris dengan bentuk lonceng atau bell curve. Karakteristik selanjutnya yaitu tendensi sentral antara satu pengukuran dan pengukuran yang lain sama atau serupa, sehingga sentral tendensi mampu menggambarkan keseluruhan data yang dimiliki. Karakteristik yang terakhir yaitu grafik simetris, yang berarti kedua sisi negatif dan simetrisnya sama. Next. Selanjutnya, parameter dari distribusi normal. Penerapan distribusi merupakan hal yang dianggap penting karena menggunakan penerapan distribusi normal dapat menghindari bias penilaian yang condong terhadap satu kategori saja. Sehingga tak heran jika distribusi simetris dan berpusat pada nilai rata-rata secara keseluruhan populasi dengan penilaian yang berat sebelah tidak bisa dihindarkan. Distribusi ini juga menjadi beberapa jenis parameter yang menjadi acuan. Selanjutnya digunakan sebagai pusat distribusi, yaitu nilai rata-rata atau min dapat digunakan sebagai pusat distribusi atau penyebaran nilai lainnya. Sehingga nilai tersebut akan menentukan lokasi titik puncak dalam kurva lonceng, sedangkan nilai-nilai lainnya akan menyebar mengikuti rata. Perhitungan variabilitas. Standar deviasi juga merupakan perhitungan variabilitas yang dapat menentukan sebuah kurva pada distribusi normal. Dengan demikian, maka standar ini dapat digunakan untuk menghitung seberapa jauh adanya kecenderungan data yang melebar dari nilai-nilai rata yang menjadi titik pusatnya. Selanjutnya, melawan perkiraan sampel. Parameter pada distribusi normal melawan perkiraan sampel. Artinya, rata-rata dan deviasi standar menjadi nilai parameter yang digunakan pada seluruh populasi. Sehingga di dalam suatu distribusi normal, standar deviasi atau nilai parameter yang juga dapat digunakan pada seluruh populasi. Secara general, populasi tidak diketahui karena tidak memungkinkan menghitung seluruh data populasi. Oleh karena itu, diambil sampel data. Sampel data ini sendiri adalah pengambilan sampel secara acak yang dapat digunakan untuk menghitung estimasi parameter. Baik, saya William akan menjelaskan terkait rumus distribusi normal. F dalam kurung X sama dengan 1 dibagi tau akar 2 pi E kurang 1/2 buka kurung X kurang mu dibagi dengan tau pangkat 2. X adalah nilai data, pi adalah nilai konstan, E adalah bilangan konstan, mu adalah parameter nilai rata-rata untuk populasi, tau adalah parameter simpangan baku untuk populasi. Yang berikut, rumus distribusi normal standar. Z sama dengan X kurang mu per tau. X adalah variabel normal standar. Mohon maaf, X adalah nilai variabel acak. Z adalah variabel normal standar.
tau adalah parameter simpangan baku, dan mu adalah parameter nilai rata-rata. Kita masuk ke contoh soal. Nilai rata-rata ujian sekelompok mahasiswa adalah 75 dengan simpangan baku 12. Jika datanya dianggap distribusi normal, tentukan peluang terpilihnya mahasiswa dengan nilai kurang dari 83. Berikut yang diketahui. Mu atau rata-rata adalah 75, tau adalah 12, X atau nilai variabel acak adalah 83, dan yang ditanya adalah variabel normal standar. Penyelesaiannya yaitu tentukan variabel normal standar dengan rumus seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, yaitu 85 dikurangi 75, kemudian dibagi dengan 12. Hasilnya yaitu 0,67. Oleh karena yang ditanyakan untuk mahasiswa dengan nilai kurang dari 83, maka bisa dinyatakan populasi dalam kurung variabel normal standar kurang dari 0,67. Baik, di sini ada contoh soal tentang pembuatan tabel dan juga grafik. Masuk ke contoh soalnya. Seorang pasien dengan gejala hipotension memakan gulai dan menyebabkan tekanan darahnya naik sebesar 10 mg per desiliter secara signifikan. Namun, karena hanya makan sekali, setelah 4 hari tekanan darahnya turun lagi sebesar 10 mg per desiliter secara signifikan, yang membuat dia hipotension kembali. Buatlah tabel distribusi dan grafik dari data tersebut. Bisa dilihat, pada hari pertama, tekanan darahnya yaitu 90, hari kedua 100, hari ketiga 110, dan hari keempat 130. Nah, mulai dari hari keempat ini tekanan darahnya sudah mulai mau menurun lagi. Jadi di hari kelima, tekanan darahnya turun lagi sebesar 110, hari ke-6 100, dan hari ke-7 kembali ke 90 lagi. Di sebelahnya bisa terlihat grafik dari tekanan darahnya. Di situ terlihat tekanan darahnya yang dari hari pertama sampai hari keempat naik, setelah itu turun. Bisa dilihat juga titik-titik itu adalah kurva yang menandakan bahwa itu adalah simetris. Next. Sekian dari kelompok kami, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.